kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Siang Apa juga Ibu. kabar? Alhamdulillah sehat. Masih tetap berpuasa atau gimana? Kalau Bapak pasti ya puasa ya Pak ya. Semoga kuat Pasti ya. Ibu. Ini sudah agak loyo Ibu. Semangat Pak. Puasa pertama biasa awal-awal. Ya, baik Iya, Bapak Ibu. Ibu, di sini kita akan melakukan coaching ya, praktek coaching di demonstrasi kontekstual, di mana kita akan melakukan 3 pengamatan, yaitu 3 pengamat, kemudian coaching, kemudian coach ya. Nah, baik di sini yang menjadi coach adalah Bu Pipit ya, dan Pak Erik sebagai coaching. Bagaimana Bu Pipit kesiapan untuk coaching hari ini menjadi coach? Apa yang Ibu persiapkan? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya sebagai coach di sini sudah menyiapkan beberapa list pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan coaching kali ini dengan menggunakan alur tirta. Nah, alur tirta tersebut meliputi tinjauan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, setiap bagian-bagian alur tirta ini sudah saya siapkan list pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coachi untuk mengarahkan coachi pada diskusi kali ini. Begitu Ibu. Bagus ya. Baik Bu Pipit, mungkin ada yang perlu kita perhatikan ya Bu Pipit sebelum kita melakukan coaching. Hari ini yang kita perlu perhatikan adalah kesadaran penuh ya, kemudian mendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coachingnya nanti itu kita bisa merefleksikan tujuan yang ingin kita capai. Baik, untuk Pak Erik sudah siap ya? Siap Ibu. Nah, Siap baik Bu, siap. kepada Bu Pipit untuk bisa memulai coachingnya. Terima kasih. Siap, terima kasih atas waktunya Bu Jenny. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak ya. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, siang ini. Tapi sepertinya Bapak lemes ya? Atau banyak pikiran Iya gitu? Ibu. Iya Ibu, sekarang saya itu sangat banyak pikiran Ibu. Pokoknya sekarang saya itu gak karuan pikiran sekarang itu. Itu Nah, Ibu. kelihatan sekali ya Pak. Kok murung gitu ya? Mungkin ada Iya yang Ibu. bisa saya bantu Bapak untuk meringankan Iya Ibu. pikirannya Bapak. Boleh saya minta waktunya Ibu untuk berceritalah sedikit tentang pikiran yang saya sedang jenuh ini Ibu. Ya Pak, mari kita diskusikan gitu ya Pak ya. Gimana ceritanya Pak? Iya Ibu, gini. Saya itu kemarin dapat maaf Ibu, mengganggu ini. Saya itu kemarin dapat ada siswa saya Ibu yang bernama Susi kemarin. Dia itu ke saya bercerita tentang unek-uneknya, tentang hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, di kelasnya. Yang dimana Ibu itu ada seorang guru, maaf Ibu ya, ini menyita waktunya sebentar. Ada seorang guru yang mengajar Susi di kelasnya, dimana seorang guru tersebut itu mempunyai atau mengadakan les privat. Guru tersebut itu mengajar pelajaran matematika. Jelas memang kalau pelajaran matematika yang setahu saya itu banyak guru itu mengadakan les privat seperti itu.
Akan tetapi Susi ini Ibu, itu tidak ikut les privatnya, tetapi teman-teman yang ada di kelasnya itu mengikuti semua les privat itu. Ada beberapa, tapi cuma Susi ini yang tidak ikut les privat itu. Ya mungkin Susi itu tidak ikut karena adanya masalah ekonomi atau waktu atau kendaraan yang tidak bisa mengantar, mungkin seperti itu. Akan tetapi bukan masalah ini yang dipermasalahkan Susi itu. Akan tetapi yang dipermasalahkan itu berkaitan dengan ketidakadilan di dalam sebuah kelas. Yang dimana salah satunya Susi itu merasa tidak nyaman. Ketika guru itu sedang mengajar, itu sering menyindir Susi karena tidak ikut les privatnya. Seperti itu Ibu. Bahkan ini yang paling saya sesalkan dari apa yang terjadi pada Susi itu, yaitu adalah cara guru ini memberikan nilai Ibu. Dimana kalau Susi ini kan karena tidak ikut les itu, Susi itu nilainya itu anggaplah paling rendah. Ada ketidakadilan di situ kalau menurut saya. Yang dimaksud tidak ada keadilan, sedangkan yang ikut les privat itu, semua muridnya itu rata-rata nilainya tinggi semua. Itu Ibu. Jadi saya tuh juga melihat Susi seperti ini tuh sangat prihatin karena ketidakadilan dari seorang guru, karena guru tersebut itu tidak karena Susi ini tidak mengikuti les privatnya. Itu yang membuat ganjal saya itu, membuat saya ini banyak pikiran, kasihan Susi itu. Yang pertama tidak nyaman, yang kedua ketidakadilan terhadap memberikan nilai itu Ibu. Itu yang buat saya murung itu Ibu. Bagaimana itu ya Ibu? Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Jadi yang ingin dicapai dari akhir dari diskusi kita kali ini kira-kira apa Pak? Saya itu inginnya mendapatkan solusi dari masalah ini Ibu. Bagaimana solusi ini nantinya saya itu berbincang-bincang dengan sampean itu nanti bisa mendapatkan solusi itu apalah itu Ibu. Ya betul. Jadi selain solusi mungkin ada lagi Bapak? Selain solusi Ya. yang diterapkan nanti. Iya Ibu, saya juga ingin memperbaiki cara mengajar seorang guru ini dan juga dapat membuat Susi itu nyaman lah itu nanti yang saya inginkan itu Bu. Iya luar biasa sekali Bapak. Jadi seorang guru memang mempunyai tugas yang begitu berat juga ya Bapak ya. Baik Iya Ibu. sebenarnya bisa yang membuat mungkin bisa diceritakan gitu dari ketidaknyamanan si Susi ini mungkin apa yang bisa Bapak ini apa kesempatan Ceritakan itu ya. ya jadi Iya Ibu. gimana Ya ini seperti membuat si Susi ini tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Iya Ibu. Yang merasa Susi itu tidak nyaman itu adalah waktu pelajaran Ibu ini, pelajaran matematika ini. Di dalam kelas itu Ibu itu selalu menyindir Ibu. Selalu menyindir Susi karena Susi itu tidak ikut les privatnya. Juga tidak membuat rasa nyaman terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi Susi tidak nyaman, seperti itu Ibu. Jadi jadi begitu ya Bu. Jadi Susi merasa tidak nyaman. Jadi si Susinya ini merasa tidak nyaman karena disindir terus gitu ya Pak ya. Jadi karena ndak ikut lesnya gitu ya Pak ya. Jadi dari skala 1 sampai 10 kira-kira apa yang bisa dicapai untuk tujuan Bapak tadi itu? Skalanya itu ini ya pengen si Susi ini merasa nyaman, kemudian itu ngajarnya juga tidak membeda-bedakan gitu ya Pak ya. Jadi iya Ibu. Skala dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak jadi untuk mencapai tujuan? Angka iya Ibu. Skalanya itu kalau menurut saya itu ada di angka 7 Ibu. Karena untuk mencapai tujuan tersebut, kenapa saya mengatakan skalanya sampai 10? Karena saya itu harus membuat Susi yang pertama harus lebih nyaman. Terus yang kedua membuat ibu guru tersebut itu adil, tidak membedakan antara murid mana yang ikut privat maupun yang tidak. Seperti itu Ibu. Baik, jadi di angka 7 ya Bapak ya. Mungkin iya Ibu. Apakah
ada hambatan Bapak atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Baik, hambatan yang saya ada Ibu yang pasti itu bagaimana caranya menyadarkan guru tersebut agar baik terhadap Susi maupun kepada yang lainnya. Intinya disamakan itu Ibu. Itu hambatannya saya. Juga hambatannya itu bagaimana Susi itu membuat nyaman itu Ibu. Jadi berkomunikasi dengan guru tersebut begitu ya Bapak ya. Iya Ibu, melakukan komunikasi dengan guru itu. Jadi solusi yang bisa diterapkan bagaimana Bapak? Solusi untuk mengatasi hal tersebut tadi selain dari gurunya, komunikasi dengan guru. Untuk Susi sendiri bagaimana Bapak? Kalau menurut saya solusinya itu adalah nanti Susi itu bisa selain melakukan komunikasi Ibu, saya itu bisa membuat Susi itu yang pertama adalah memberikan gambaran dulu atau memberikan Susi itu tentang hal-hal pencerahan agar tidak menyalahkan gurunya semua. Tapi yang terpenting adalah solusinya agar guru tersebutlah itu bisa membuat adil dan nyaman Susi agar Susi itu mengikuti pembelajarannya itu enak. Itu solusinya Ibu. Jadi Susi bisa merasa nyaman mengikuti Pembelajaran itu Ibu. itu ya Pak ya. Iya ya Ibu, benar itu. Nah, untuk adakah rencana Bapak mencapai tujuan yang Bapak tadi ingin dicapai? Iya. Iya Ibu. Jadi rencana saya itu agar tujuan ini tercapai, agar Susi itu merasa nyaman nantinya dan guru itu adil. Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran matematika itu terlebih dahulu Ibu. Dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa hal yang seperti itu, tapi dengan halus, hal yang seperti itu, walaupun Susi itu tidak ikut les, setidaknya di dalam sebuah kelas harus berlaku adil, tidak boleh membeda-bedakan antara yang ikut les maupun tidak, seperti itu Ibu. Itu adalah rencana saya itu. Iya, luar biasa sekali Bapak, rencananya sangat bagus sekali ya Bapak. Dari rencana tersebut mungkin bisa dijabarkan bagaimana dengan jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut. Baik, rencana saya itu mungkin membutuhkan 1 atau 2 hari ke depan Ibu. Karena selain dari itu, saya itu harus mengkonfirmasi dulu tentang bagaimana keadaan Ibu tersebut untuk menghadapinya. Agar kalau saya itu ingin berbicara dalam waktu kondisi Ibu tersebut lagi tidak nyaman, mungkin hal tersebut akan menambah permasalahan baru. Jadi saya itu membutuhkan waktu 2 atau sampai 3 hari Ibu untuk menyelesaikan masalah ini itu Bu. Ya, bagus sekali Bapak rencananya. Untuk selanjutnya mungkin ada komitmen Bapak untuk menjalankan rencana yang sudah Bapak buat. Ada Ibu, komitmennya saya itu mungkin besoknya saya itu akan menemui guru tersebut. Selain itu saya akan dan saya akan juga menggandeng teman guru saya atau wali kelasnya atau Susi, Mbak Susi. Mbak Susi itu untuk menemui ibu tersebut dan memberikan pencerahannya. Karena yang pertama saya akan memberikan arahan atau gambaran terhadap ibu tersebut, ibu pengajar, bahwa Susi ini tidak ikut les privatnya karena ada kendala Ibu. Mungkin kendalanya masalahnya itu berkaitan dengan kendaraan, tentang biaya. Mungkin kalau sudah dijabarkan oleh saya dan Susi, mungkin ibu tersebut itu akan memahami dengan kondisi dan keadaan Susi. Sehingga nantinya dengan memberikan arahan seperti ini atau penjabaran seperti ini kepada ibu pengajar tersebut nantinya bisa memahami keadaan Susi dan bisa bersikap adil dan membuat Susi nyaman kembali terhadap pelajarannya di dalam sebuah kelas. Itu komitmen saya Ibu. Siap-siap, luar biasa sekali Bapak. Jadi Bapak berkomitmen untuk menemui guru gitu ya Bapak ya. Iya Ibu, benar-benar.
komunikasi dengan Susi biar agar bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian Iya. berikutnya ada yang bisa membantu untuk menjalankan rencana atau komitmen yang telah Bapak buat tadi. Ada Ibu, jelas. Kalau barusan saya itu mengajak Susi. Mungkin nantinya, dari kedepannya saya itu akan mengajak wali kelasnya Susi itu Ibu, untuk lebih memahami atau menguatkan bahwa keadaan Susi itu memang seperti itu. Jadi saya itu bisa mengajak wali kelas Susi untuk menghadap atau berbicara atau berkomunikasi dengan guru pengajar matematika ini, Bu. Mungkin dengan itu permasalahan ini tidak berlarut-larut dan Susi bisa melakukan pembelajaran atau menerima ilmu dari Ibu ini itu dengan nyaman itu Ibu. Dan Ibu pun itu bisa bersikap adil seperti itu Ibu. Siap Bapak, luar biasa sekali ya Bapak ya, komitmen yang sudah Bapak buat dan Siap, Ibu. kolaborasi dengan pihak wali kelas, kemudian guru yang bersangkutan, kemudian bisa guru BK juga ya Bapak ya. Dan Iya benar Ibu, siap. semoga rencana dan komitmen Bapak bisa berjalan dengan lancar dan masalah ini bisa segera teratasi Bapak. Amin, 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 amin Bu, amin Ibu. Baik Terima Bapak, mungkin kasih, ada yang luar biasa ya coachingnya. Sesuai dengan apa yang sudah penilaian dari coaching. Di sini yang saya amati sebagai pengamat untuk model Tirta yang dilakukan oleh coach itu sangat bagus sekali, di mana yang pertama di sini tujuannya ya untuk mencapai tujuan coaching. Saya mencatat di sini bahwa tujuan yang disampaikan sangat jelas ya, di mana masalah yang dihadapi oleh coach tadi sudah dipaparkan sangat jelas itu. Kemudian yang kedua di sini identifikasi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, yang saya catat di sini adalah di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach ya dapat mengidentifikasi masalah potensi yang dimiliki oleh coach murid tadi ya, murid yang bermasalah itu. Kemudian rencana aksinya, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang saya catat di sini, pertanyaan yang diberikan coach itu sangat membantu coach karena pertanyaannya sangat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa membuat coach itu rencana aksinya bisa dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aslinya. Jadi yang saya lihat ini adalah pemberian pertanyaan yang dimana coach itu memberikan berupa komitmen yang dilakukan oleh coach membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang tadi saya amati sangat bagus sekali coaching hari ini bisa di mana untuk kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik permasalahan-permasalahan diselesaikan dengan baik oleh coach sendiri ya, terutama Pak Erik bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Siap, terima kasih juga Ibu atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.